lanjut Gurunda. Lanjut Gurunda. Oke, sekarang saya tanya saudara, di dalam ulangan ini, Ulangan ini kan sangat jelas bahwasanya yang digantung itu wajib hukumnya adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Yesus itu mau dihukum mati, tapi tidak cocok. Tidak cocok dia dihukum mati. Maka yang berlaku adalah Amsal 21 nomor 18. Orang benar diselamatkan, yang menggantikan pengkhianat. Barulah kemudian Ulangan 21 nomor 22 ini tepat sasaran kalau yang digantung itu Yudas. Kalau Yesus yang digantung nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah orang yang tidak melakukan dosa. Kalau Yudas yang digantung, betul, karena Yudas melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Di mana tertulis Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Orang yang mati di atas tiang salib katanya terkutuk. Yang makan suap terkutuk itu siapa? Yudas. Galatia 3:13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Ulangan 21 nomor 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum mati dia, kemudian kau gantung di atas sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Artinya Yesus, kalau Yesus yang digantung, berarti Yesus dikutuk oleh Tuhan. Berarti Yesus punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tapi kalau Yudas yang digantung, Yudas itu memang dikutuk oleh Tuhan. Dan kalau Yudas yang digantung, memang Yudas punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi setan apa yang merasuki Anda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang orang benar ini yang mati? Kenapa? Kok ente sama iblis sama-sama? Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Kristen mati-matian agar Yesus yang mati di atas tiang pohon. Iblis dengan Kristen ini bedanya di mana ya? Kok sama-sama punya misi? Hah? Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Setan itu bersaudara dengan orang kafir untuk mendurhakai Tuhan. Kristen dengan adanya pembunuhan terhadap Yesus, akibatnya orang Kristen tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah makhluk Tuhan yang mati di atas pohon. Iblis dengan menyembahnya manusia kepada yang bukan Tuhan, maka iblis akan menemukan dan mendapatkan teman untuk bersama-sama ke neraka. Apakah Anda tidak takut? Cukuplah Markus 5 itu menjadi panduan. Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ketika setannya keluar, dia tidak lagi menyembah Yesus. Kalau hari ini masih ada orang yang menyembah Yesus, berarti masih ada roh setan di dalam tubuhnya. Apa buktinya ada roh setan di dalam tubuhnya? Tidak adanya dalil yang bisa membenarkan Yesus orang benar ini wajib hukumnya mati di atas tiang salib. Nah, sekarang saya tanya untuk deteksi awal, apa dosa yang pernah Yesus lakukan? Karena syarat untuk mati digantung terkutuk di atas tiang salib, syaratnya adalah harus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tunjukkan, apakah Yesus lolos syarat itu? Silakan. Pertanyaannya kan kenapa harus diserupakan tadi? Saya balik ke situ. Pak Lintang, suaranya dikeraskan Pak. Gak dengar kita Pak. Iya, tadi saya mau kembali ke pertanyaannya kenapa harus diserupakan? Harus ada penipuan di situ. Itu bukan penipuan. Allah mengatakan wa makaru, mereka membuat makar. Mau kutunjukkan makarnya. Pertama, iblis merasuki Yudas. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12
dan satu di antaramu adalah setan. Setan ini membuat makar. Apa itu? Berkhianat. Itu satu. Matius 26 nomor 4. Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Nomor 3. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Yang kelima, Matius 27 nomor 18. Mereka dengki sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Yang ketujuh, Yohanes 11 nomor 8 dan seterusnya. Nomor 48, maaf. Yohanes 11 48. Orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka mereka bersepakat membunuh Yesus. Itulah yang disebut makar. Maka karena mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka itu. Apa makar yang Allah kemudian balaskan kepada mereka? Tadinya mereka bersepakat menipu orang-orang dengan membunuh Yesus, dengan melakukan tipuan-tipuan berupa tipu muslihat, berupa saksi-saksi palsu. Maka tipuan-tipuan mereka dibalas oleh Allah. Apa itu? Mereka menjadi tumbal atas pekerjaan mereka sendiri. Orang yang ingin mereka bunuh adalah orang benar, orang yang dilindungi, orang yang dikasihi. Maka Allah membalasnya dengan menggantikannya dengan orang lain. Bukan Allah yang menipu. Baca Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat. Maka Allah membalas tipuan itu. Dengan cara apa? Menyelamatkan hambanya yang suci dan menggantikan dari upah pekerjaan mereka melakukan tipu muslihat. Yang mereka sembah kemudian apa? Pengkhianat, orang terkutuk. Jadi yang kau sembah itu orang terkutuk, pengkhianat, pemakan suap. Itu akibat dari apa? Pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan tipu muslihat. Itu akibat penipuan dari Tuhan Anda. Jadi orang-orang pada tersesat itu. Tidak. Sama sekali tidak. Coba saya lihat. Kita lihat di Matius 26 nomor 4. Jangan Anda dengar. Penyerupaan wajah itu yang membuat semuanya tertipu jadinya. Siapa yang kemudian melakukan penipuan untuk supaya utusan Tuhan dibunuh? Siapa? Yang tertipu itu, orang-orang tertipu karena penyerupaan wajah itu loh, yang tidak diketahui. Enggak, sekarang jangan Anda hubung-hubungkan antara Anda Kristen dengan keadaan penyaliban. Kristen tidak ada hubungannya dengan itu. Kristen itu adalah aliran kepercayaan dari Eropa. Nggak ada hubungannya dengan penyaliban ini. Yang terkait dengan penyaliban hanya Yesus, Nabi Isa dengan Yahudi. Jangan kau mengatakan kamu adalah korban tipuan. Tidak. Kamu itu korban pembodohan dirimu sendiri. Jangan Anda kait-kaitkan dengan keadaan itu. Coba Anda lihat Matius 26 nomor 4. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan cara tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Mereka berencana membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Siapa yang melakukan tipu muslihat di sini? Allah atau orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi? Kristen tidak ada. Kristen jangan bawa-bawa. Kristen itu masih jauh di dalam kandang. Gak ada Kristen di sini. Yang saya tanya, siapa yang berencana melakukan tipu muslihat? Siapa? Allah atau orang-orang Farisi, mahkamah agama? Orang Farisi. Ketika kemudian orang Farisi ini membuat tipu muslihat, apa yang dikatakan kemudian oleh Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Amsal Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Yesus yang digadang-gadang mereka untuk dibunuh dengan cara tipu muslihat diselamatkan oleh Elohim. Lalu menurut konsep Elohim, menurut konsep Elohim harus ada yang menggantikan orang benar itu. Siapa yang menggantikan orang yang benar itu? Orang fasik. Siapa yang fasik?
Yudas. Nah, tidak ada Kristen di situ. Tragedi ini terjadi. Kenapa selesai. Sabar. Kenapa sedikit harus lagi. Digantikan? Loh, kenapa harus digantikan, Bang? Karena dia ingin disalibkan dengan cara tipu muslihat. Kenapa harus digantikan? Karena ada pengkhianat. Apakah salah kemudian ketika orang benar yang mau dikhianati, ingin dicelakai, diselamatkan, lalu yang ingin mencelakainya itu yang ternyata makan jebakan sendiri? Apa salah? Tidak salah. Tidak salah. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya kan nggak perlu diserupakan kan? Loh, kenapa Anda yang mengatur? Mereka membuat tipu muslihat. Mereka Karena melakukan Tuhan, kesaksian palsu. Itu nggak pernah menipu. Nah sekarang ini bukan menipu. Siapa yang menipu? Di mana dalilnya menipu? Menyerupakan wajah tipu muslihat itu, Bung, tipu muslihat itu muncul di tengah-tengah Bani Israel. Yang menipu itu Kristen. Yang menipu itu Kristen dengan mengatakan yang mati itu Yesus. Kalau manusia menipu itu biasa sudah. Tapi kalau Tuhan menipu dengan menyerupakan wajah itu sama sekali tidak dibenarkan tuh. Di mana kemudian dia menyerupakan wajah? Di mana tertulis? Di mana itu tertulis di Al-Quran? Ada menyerupakan wajah? Bukankah di Bible? Yang menyerupakan wajah bukannya di Bible? Iya kan saya. Di mana di Al-Quran menyerupakan wajah itu di mana? Orang begini, Bung. Loh, Allah hanya mengatakan Allah menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, iya itu namanya. Itu apanya namanya? Menipu. Iya, apanya namanya? Orang dengan Sekarang begini, orang-orang Yahudi ingin kemudian menipu, yaitu dengan mengorbankan orang yang benar. Salah tidak kemudian ketika Tuhan mengatakan di dalam Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini menurut saudara salah tidak? Tidak salah, tidak salah. Tidak salah. Berarti ketika Yesus yang ingin diselamatkan dan digantikan dengan orang fasik, salah tidak? Tidak salah. Hah? Tidak salah. Tidak salah. Iya, yang salah itu kan menyerupakan wajah tadi, menipu pandangan orang-orang itu. Itu yang salah, menipu pandangan itu. Nah sekarang begini, adakah Anda itu tertipu sehingga Anda mengimani yang di atas tiang salib itu adalah Yesus? Kutanya dulu. Atau Anda yakin bahwa yang di atas tiang salib itu adalah Yesus? Anda yakin atau Anda tertipu nih? Saya mengimani Injil karena saya mengimani Injil. Yaitu jelas-jelas Yesus yang di situ. Karena tidak. Berarti Anda tidak tertipu kan? Di situ. Berarti Anda tidak tertipu kan? Ya enggak lah kalau percaya. Bagus. Lalu siapa yang Anda katakan menipu dan siapa korban tipuannya? Kesaksian dari Al-Quran itu Isa itu loh. Nabi Isa diselamatkan. Tadi Anda mengatakan Amsal 11 nomor 8 itu tidak salah. Nabi Isa diangkat, lalu kemudian ada yang menggantikannya. Amsal mengatakan orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Anda mengatakan tidak salah. Iya. Iya, tidak salah. Asal tidak orang salah. Fasik itu ya tetap kita lihat sebagai orang fasik toh. Betul sekali. Benar sekali. Diserupakan loh ya. Benar sekali. Diserupakan di sini maksudnya adalah bukan orang itu dipoles wajahnya langsung kemudian serupa, tidak. Yang maksudnya serupa di sini, orang yang disalibkan ini itu dianggap bahwa itu adalah Nabi Isa. Bagaimana bisa dianggap kalau tidak serupa? Dianggap karena yang Anda harus pahami, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama tak ada yang mengenal Yesus. Tak ada yang mengenal Nabi Isa. Mahkamah agama sering berdebat. Itu setelah dia ditangkap. Bukan sebelumnya, karena itu ditangkap karena sudah berdebat sebelumnya.
Berarti ada orang yang didebat oleh mereka yang mukanya sudah mirip dengan Yesus. Oh gitu ya. Lah iya buktinya. Buktinya? Ya. Sudah mirip ya. Buktinya? Berarti nggak perlu diserupakan dong kalau sudah mirip ya. Lah keadaannya faktanya seperti itu kan? Iya, berarti tidak perlu diserupakan kan ya? Kan diserupakan dengan Isa, diserupakan dengan Isa, sehingga mereka menganggap bahwa itu adalah Nabi Isa. Salah tidak ketika kemudian penipu itu dibalas tipuannya? Salah nggak? Yang balas iya. Yang balas siapa? Ya, Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah kan? Wallahu khairul makirin. Kenapa harus diserupakan? Sekarang begini, justru karena dia sudah diserupakan, makanya dia sama seperti Nabi Isa. Loh, tadi katanya mirip. Lah kan sudah diserupakan, makanya mirip. Berarti ada proses penyerupaan. Toh berarti tetap ada penipuan wajah berarti kan? Loh kok penipuan? Kenapa bisa Anda mengatakan penipuan? Enggak merubah wajah seseorang ya, karena mereka menyusun siasat untuk menipu kan? Anda bacakan Matius 26 nomor 4 tadi? Iya. Mereka kemudian bersepakat melakukan tipu muslihat. Dengar, mereka kemudian bersepakat untuk melakukan tipu muslihat. Salah tidak kemudian ketika Allah menolong hambanya itu? Salah tidak? Tidak salah, sama tidak salah. Tidak salah. Kalau Allah membalas tipuan mereka, salah tidak? Tidak salah. Tidak salah. Jadi selesai perkara kan? Caranya Tuhan ya, membalas. Kan Tuhan mengatakan membalas tipu daya mereka. Iya, pertanyaan saya, kalau kemudian tipuan mereka dibalas, salah tidak? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Terus apa yang Anda permasalahkan? Dengan cara apa? Itu yang masalah. Dengan cara membalas tipu daya mereka. Iya, membalasnya itu dengan cara apa? Ya itu urusannya. Yang pasti membalas tipu daya mereka. Kan Anda sudah mengatakan tidak salah. Bukankah dalil mengatakan dengan menyerupakan wajah? Itu cara Tuhan, itu cara Allah membalas tipu daya. Dengar. Itu cara Allah membalas tipu daya. Iya, betul. Itu terus cara salah Anda tidak? Membalas tipu daya. Salah tidak? Karena itu sebuah penipuan. Lah, lucu orang ini. Yang melakukan penipuan adalah Bani Israel. Allah membalas tipu daya mereka. Terus sekarang ketika kemudian dia membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, apa yang terjadi terhadap mereka? Tipuan itu apa yang terjadi terhadap mereka? Ya mereka tertipu dong. Karena membunuh Isa ternyata yang dibunuh yang lain. Nah itu akibat apa? Akibat ditipu sama Tuhan Anda. Akibat ditipu, gitu. Ditipu, iya. Bukan karena Allah ingin menyelamatkan nabinya, bukan. Anda baca coba, pernahkah Tuhan itu menyelamatkan nabinya itu dengan cara menipu? Sejak perjanjian lama, coba Anda lihat, nggak pernah ada itu. Oke, ketika Nabi Abraham Musa sama Fir'aun itu menang dengan. Jadi maunya Anda ini adalah Nabi Isa itu yang digantung, nggak usah ada kemudian pembalasan tipu daya gitu. Bukan, kalaupun diselamatkan, iya. Itu jangan dengan menipu wajah gitu itu. Lalu dengan cara apa? Ya diselamatkan aja, Isa diselamatkan aja. Mereka. Diselamatkan aja Isa gitu. Diangkat. Iya, atau Isa diangkat begitu saja. Oke. Lalu bagaimana dengan Amsal? Ya yang menipu tadi yang lawan-lawannya itu dihukum kan menurut saudara diselamatkan aja. Lalu menurut Amsal orang yang diselamatkan lalu orang fasik menggantikannya bagaimana dengan orang fasik yang menggantikan ini? Iya, orang fasik itu ya dihukum aja. Nah, berarti ada penggantian kan? Iya, kayak yang mau dibebaskan itu Yesus Barabas atau Yesus. Yesus diangkat ke langit. Kemudian yang menggantikannya adalah orang fasik gitu.
Iya, betul. Berarti orang Yahudi harus membunuh. Dengar. Orang fasiknya dibuat celaka saja. Orang Yahudi, orang fasiknya ini Yudas kan? Betul? Yudas muridnya. Iya, Yudas kan yang fasik. Iya, dia mengkhianati. Iya, berarti dia fasik kan? Fasik itu apa? Kriterianya apa fasik? Oke, makanya belajar. Di dalam Amsal dikatakan, Amsal 17 nomor 23, di situ dikatakan bahwa orang fasik ini adalah orang yang menerima suap. Baca. Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah menerima suap. Siapa yang menerima suap? Oke. Nah, berarti orang fasiknya adalah Yudas, betul? Yudas, oke. Oke. Ya, Anda menginginkan kemudian Yesus diangkat, lalu yang dihukum si Yudas, betul? Iya, dihukum aja Yudas itu. Dihukum aja. Sekarang orang Yahudi mau nggak? Tunggu. Orang Yahudi mau nggak? Yudas yang dihukum, Yesus lolos. Orang Yahudi mau nggak? Mau nggak? Ya kalau memang Yudas nggak berhasil, Yudas nggak berhasil dalam misinya, ya dia bisa dituntut oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, kan dengar. Orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala, sepakat membunuh Yesus atau sepakat membunuh Yudas? Membunuh Yesus. Membunuh Yesus. Terus kenapa Anda ingin menggantikannya dengan Yudas? Iya, kalau kaitannya Yudas mau dihukum oleh Tuhan, dia bisa dihukum dengan cara lain. Lah, apa sih? Orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus, bukan membunuh Yudas, Cak Bom. Apa sih? Kenapa Anda yang mau mengatur? Ini perjalanan sudah ada di dalam Bible yang Anda pegang, bahwa yang harus menggantikan orang benar itu adalah orang fasik. Kenapa Anda yang mengatur? Oh, tidak begitu. Orang benar diselamatkan aja, terus yang dihukum orang fasik aja. Emangnya orang Yahudi mau Yudas yang disalib? Untuk apa Yudas disalib? Untuk apa? Mereka maunya Yesus. La haula wala quwata illa billah. Hukumnya Romawi. Salib. Siapa bilang salib hukumnya Romawi? Ada aja. Aneh-aneh aja ya, ini. Kalau Yudas mau menggantikan, dianggap menjadi pengganti, ya Yudas dihukum saja sama Tuhan. Itu sudah dihukum sama Tuhan, Cak Ayu. Dialah itu yang kau sembah selama 2000 tahun. Alamak. Aneh juga orang ini. Itu adalah cara-cara penipuan tadi. Loh, kok cara penipuan? Tadi kan Anda sendiri membaca, orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. La haula wala quwata illa billah. Parah. Sekarang Al-Quran, tunggu. Duluan mana Amsal daripada Al-Quran? Duluan mana? Kalau Yudas mau menggantikan, jangan gitu, jangan akal-akalan. Duluan mana Al-Quran daripada Amsal? Kalau Yudas mau menggantikan, jangan akal-akalan. Duluan mana Amsal daripada Al-Quran? Ya, Amsal jauh lebih dulu. Berarti Amsal sudah lebih dulu merencanakan hal tersebut, betul? Merencanakan apa? Merencanakan menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan orang fasik. Pura-pura bingung. Menggantikannya itu gimana caranya? Loh, suka-suka Tuhan bagaimana caranya? Yang jelas orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Oke. Apakah Tuhan pakai cara menipu? Wallahu alam bisawab. Karena di sini dalilnya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini siapa yang mengatakan ini? Ya. Al-Quran atau kitabnya orang Yahudi? Sekarang kita lihat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Nuh. Caranya ada. Kenapa larinya ke sana, Cak Ayu? Ini Amsal dulu yang kamu bahas. Supaya ini kita Amsal tahu dulu. Cara kerja Tuhan.
Supaya kita tahu cara kerja Tuhan. Supaya kita tahu sekarang begini. Tuhan. Sekarang begini. Orang-orang Yahudi dan umatnya Nuh, ada nggak yang melakukan tipu muslihat? Ini orang Yahudi melakukan tipu muslihat. Ada nggak kemudian umatnya Nabi Nuh sepakat membunuh Nabi Nuh? Ada? Jangan Anda bawa-bawa. Ini tragedi terjadi terhadap Nabi Isa berbeda dengan tragedi Nuh. Ini orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, dengar, mahkamah agama sepakat membunuh Yesus. Sepakat mereka membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat, dengan cara kesaksian palsu. Tuhan menyelamatkannya, dan yang menggantikan Yesus adalah orang yang fasik, dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Al-Quran. Iya, tapi cara penggantiannya nggak menipu, begitu loh. Coba tunjukkan di mana tertulis tidak menipu. Tunjukkan. Iya, cara kerja Tuhan nggak pernah menipu, nggak pernah ada. Coba tunjukkan kepada saya. Iya, tadi kan soal Nuh itu diselamatkan dengan enggak, ini terkait dengan Yesus. Kalau yang Anda katakan Tuhan tidak menipu, itu di mana tertulis? Oleh malaikat dari Sodom Gomora. Kemudian penyembah Yudas, dengarkan saya, penyembah Yudas, dengarkan. Di mana kemudian Tuhan mengatakan bahwasanya penipu itu dibalas dengan cara baik-baik? Itu di mana tertulis? Di mana? Ya bukan dengan cara baik-baik, tapi bukan menipu seperti itu kan? Di mana Tuhan menipu? Di mana? Di mana tertulis Tuhan menipu? Di mana? Menyerupakan wajah itu menipu orang tuh. Menyerupakan wajah itu menipu orang. Di mana Tuhan menyerupakan wajah? Bukankah Yesus sendiri yang sering menyerupakan dirinya, merubah wajahnya? Yesus nggak berubah, itu masih dikenali. Yang berubah kan jubahnya, cahayanya yang berubah. Wih, dalilnya Yesus sudah sangat jelas. Iya, Yesus masih dikenali muridnya, berarti wajahnya nggak berubah. Oke, baik. Kenapa Maria tidak mengenali? Kenapa Maria tidak mengenali anaknya ketika Yesus itu ketemu dalam kubur di pemakaman? Kenapa? Belum mengenali. Setelah itu dia baru. Iya. Jadi kalau Anda punya anak, dengar. Kalau Anda punya anak usia 33 tahun, menghilang 3 malam, seketika malam hari ketiga itu Anda sudah tidak kenal gitu. Di situ kan mengira. Saya tidak tanya mengira, mengoro, mengara. Yang saya tanya, anakmu hilang 3 malam, malam keempat hari ketiga itu Anda sudah tidak kenal. Masih kenal. Kenapa Maria tidak mengenalnya? Kan akhirnya mengenal itu kan. Iya. Aduh, akal-akalan ente. Ya, kan situasi. Akal-akalan. Sekarang kembali kepada tema. Dosa apa gitu kan? Dosa apa yang dilakukan kemudian Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Tadi udah dijawab, tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, pantaskah dia dihukum mati? Tidak pantas. Tidak pantas. Berarti yang dihukum mati adalah? Ya, Yesus itu kan dituduh dengan tuduhan yang palsu kan. Kesaksian palsu yang menyalibkan Yesus itu. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini mengakibatkan penebusan dosa atau mengakibatkan dosa? Itu Yesus akhirnya turun ke kerajaan maut kan. Yang saya tanya, Anda kok menghina begitu ya? Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa, tapi tetap aja dibunuh. Maka pertanyaan saya, menurut Tuhan, pembunuhan terhadap orang benar ini melahirkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa? Bagi yang membunuh itu adalah dosa. Tetapi bagi Yesus itu adalah jalan untuk turun ke dalam kerajaan, membebaskan tawanan di situ. Di mana dalilnya Tuhan mengatakan itu? Di mana Tuhan mengatakan itu? Anda kan guru ya, masa ya kayak gini?
Bang, izin masuk bentar. Menurut pendeta Esra Zoru, kedatangan Tuhan itu memang untuk mati. Ya. Artinya memang bunuh untuk diri bunuh dong. diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Iya, untuk bunuh diri. Terima kasih. Mau ke gereja colek pantat pendeta. Kriterianya apa? Oh, kirain mau ke pendeta colek pantatnya dulu supaya waras. Udah turunin aja ini. Turunin aja ini. Oh iya, terima kasih. Iya, udah kau ke Ya, gereja siap, colek terima pantat kasih. pendeta ya, cium-cium pantatnya supaya kau waras. Dah turun. Turun, gak usah banyak cerita, turun. Mungkin itu juga diturunkan, ya Bang Zuma. Boleh. Nah, itulah Ya. ku bilang kan teman-teman. Itulah ku bilang Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Akibat dari kegilaan coba lihat. Yesus ini punya salah? Tidak punya salah. Kenapa dia dihukum mati? Karena dia ingin masuk ke dalam alam maut, menyelamatkan orang yang ada dalam kubur. Ini cerita apa lagi? Lalu kemudian Allah yang ditipu menipu. Padahal dalilnya Matius 26:4, mereka yang melakukan tipu muslihat untuk membunuh orang benar. Ketika mereka ingin membunuh orang benar dengan cara-cara yang tidak benar, Tuhan menyelamatkan kemudian orang benar ini dan membalasnya, kemudian tipu daya mereka dibalas oleh Allah. Dikatakan Allah yang salah. Padahal tidak ada hubungannya tragedi penyaliban dengan Kristen. Kristen itu muncul nanti belakangan. Puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru Kristen ada. Mengambil tragedi kejadian dengan memoles cerita-cerita baru. Yesus turun ke alam maut lah, penginjilan di dalam kuburan.